Beri penjelasan kronologis yang tak masuk akal. Majelis hakim sampai bilang begini. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili sidang kasus Baradae Berang dengan kesaksian dari asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi pada Senin 31 Oktober 2022. Menurut Hakim, Susi menjelaskan kronologis yang tidak masuk di akal dan bahkan dinilai berbohong. Bahkan Hakim sudah berulang kali meminta Susi untuk memberi keterangan yang sejujur-jujurnya. Namun hingga akhirnya Hakim berang. Tak hanya itu, Hakim dan jaksa juga mengancam Susi dapat dikenai pasal 174 KUHP dan 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman 7 tahun penjara. Hal ini berawal ketika Hakim meminta Susi untuk menceritakan kejadian di Magelang yang terjadi pada Kamis 7 Juli 2022 atau sehari sebelum penembakan Brigadir J. Susi lalu bercerita bahwa pada malam itu Putri Chandrawati terjatuh di kamar mandi di lantai 2 rumah. Dirinya pada saat itu sedang berada di dapur. Tiba-tiba, Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir istri Ferdi Sambo meminta dirinya untuk naik ke lantai 2 mengecek kondisi Putri Chandrawati. Bi Susi, itu cek ibu ke atas. Saya buru-buru naik terus nemuin ibu tergeletak di depan kamar mandi dengan keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin, katanya. Hakim lantas bertanya bagaimana Kuat Ma'ruf bisa tahu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2, padahal Kuat berada di lantai 1. Apakah saudara Kuat sudah melihat Putri jatuh? Tanya Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa. Saya tidak tahu, jawab Susi. Tahu dari mana? Kok tiba-tiba dia langsung memerintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Tanya Hakim. Apakah saudara Putri berteriak dulu, "Hei, Kuat, tolong saya." Lanjut Hakim. Susi lagi-lagi menjawab tidak tahu dan hanya berkata bahwa dirinya diperintah oleh Kuat Ma'ruf untuk mengecek kondisi Putri. Dikatakan Susi, ketika dia melihat Putri yang terduduk lemas, dirinya langsung memeluk majikannya itu sambil menangis. Dia juga berteriak minta tolong. Namun Putri menyuruh Susi untuk tidak meminta tolong ke Brigadir Yosua. Mendengar permintaan Putri, Susi hanya meminta tolong ke Kuat. Susi menceritakan bahwa Kuat langsung naik ke lantai 2 menghampiri dirinya dan Putri. Tak lama, Brigadir J atau Yosua juga hendak naik ke lantai 2. Tapi dihalau oleh Kuat. Om Kuat sambil ngomong, "Om, diapain ibu?" ucap Susi. Om Yosua ngomong, "Saya nggak ngapa-ngapain ibu. Saya mau ngomong yang sebenarnya, bukan begini kejadiannya. Kalau pendengaran saya begitu," katanya lagi. Melihat itu, Susi berkata ke Kuat untuk tidak ribut dulu dengan Yosua. Dia memintanya untuk membantu memapah Putri ke dalam kamar. Penuturan Susi itu tak dipercaya oleh Hakim Wahyu. Dengan nada meninggi, Hakim menyebut cerita ART Putri tersebut tak masuk akal dan dibuat-buat. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Tanya Hakim. Menurut Hakim, cerita Susi terkesan janggal. Inilah kalau ceritanya settingan ya, seperti ini. Kau anggap kami ini bodoh, tandas Hakim. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.